Surah Yasin adalah salah satu surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada saat beliau berada di tengah-tengah masa kenabiannya di Mekah. Surah ini terdiri dari 83 ayat dan memiliki konten yang unik. Namun, bagaimana sebenarnya latar belakang historis dari Surah Yasin? Surah Yasin juga merupakan surah ke-36 dari Al-Quran. Menurut berbagai catatan sejarah, Surah Yasin berawal dari niat Abu Jahal bersama teman-temannya yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Abu Jahal bersumpah apabila melihat Muhammad sholat di Baitullah, ia akan menjatuhkan batu besar ke kepalanya. Pada suatu hari, benar adanya bahwa Nabi Muhammad sedang sujud di Baitullah. Di tangan Abu Jahal sudah tergenggam batu besar dan akan dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi tiba-tiba ia merasa ragu dan batu tersebut pun terlepas dari tangannya. Abu Jahal tidak jadi melemparkan batu tersebut, tetapi kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Selain Abu Jahal, ada juga Bani Makhzum yang juga mau melempar Nabi dengan batu ketika Nabi Muhammad sholat. Ketika Bani Makhzum beraksi untuk melakukan niat jahatnya, Allah justru membutakan matanya. Bani Makhzum pun kembali ke kaumnya dalam keadaan buta. Selain kisah tersebut di atas, ada kisah lain yang juga jadi latar belakang diturunkannya surah Yasin. Ibnu Abbas mengisahkan ketika Rasulullah membaca surat As-Sajdah, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka lalu mencoba menyiksa Nabi Muhammad, tetapi tiba-tiba saja ketika akan beraksi, tangan mereka terbelenggu, bahkan ada juga yang buta. Peristiwa tersebut kemudian disebut-sebut oleh para ahli Quran, tertuang dalam salah satu firman Allah dalam surat Yasin ayat 8 yang berbunyi, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal asquni fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. QS Yasin ayat 8. Yang artinya, sama saja bagi mereka apakah kamu memberi mereka perington ataukah kamu tidak memberi perington kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ada juga kisah kaum yang disebutkan dalam surah Yasin. Mayoritas ulama, baik dari kalangan salaf, ulama terdahulu, maupun khalaf, ulama masa kini, berpendapat bahwa negeri yang dimaksud adalah Antakya, di sebuah kota bersejarah yang dulunya dipimpin oleh Raja Antiochus bin Antiochus. Raja ini dikenal sebagai penyembah berhala yang menolak mentah-mentah ajakan untuk beriman kepada Allah. Pendapat ini berasal dari berbagai sumber, seperti Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, hingga Qatadah dan Az-Zuhri. Menurut mereka, Allah mengutus 3 rasul ke Antakya untuk menyampaikan kebenaran. Awalnya Allah mengutus 2 orang rasul, namun keduanya ditolak mentah-mentah oleh penduduk. Untuk memperkuat dakwah mereka, Allah mengirimkan seorang rasul tambahan sebagai pendukung. Kaum Yasin menolak para rasul dengan alasan bahwa mereka tidak percaya manusia biasa dapat menjadi utusan Allah. Mereka berkata, sungguh aneh jika Allah mengutus manusia biasa seperti kalian sebagai nabi. Bahkan, mereka menyebut para utusan itu sebagai pembawa kesialan yang hanya mendatangkan malapetaka bagi mereka. Ketika para rasul menjelaskan bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan perintah Allah, kaum tersebut tetap bersikeras menolak. Mereka bahkan mengancam untuk merajam dan membunuh para utusan. Itu jika tidak menghentikan dakwah mereka. Di tengah ancaman terhadap para rasul, muncul seorang pria beriman bernama Habib bin Najjar. Ia tinggal di ujung kota dan dikenal sebagai orang saleh yang banyak bersedekah meskipun menderita penyakit lepra. Habib bergegas menemui kaumnya untuk membela para rasul dan mengajak mereka beriman kepada Allah. Habib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada kalian. Mereka adalah orang yang minta petunjuk. Setelah itu 3 rasul tersebut mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat di dunia maupun akhirat. Sayangnya kaumnya tetap keras kepala. Mereka bahkan membunuh Habib dengan cara yang kejam, seperti diinjak-injak hingga tulang punggungnya keluar atau dicekik hingga tewas. Setelah Habib wafat, Allah langsung memasukkannya ke surga sebagai balasan atas keimanannya. Setelah mendustakan para rasul dan membunuh Habib bin Najjar, Allah menurunkan azab kepada kaum Yasin. Mereka dihancurkan oleh satu teriakan keras dari malaikat Jibril. Dalam firman-Nya disebutkan, tidak ada siksaan bagi mereka, kecuali satu teriakan suara saja, maka seketika itu mereka semua mati. Azab ini langsung memusnahkan seluruh penduduk tanpa ada satupun yang selamat. Allah tidak perlu menurunkan pasukan dari langit untuk membinasakan mereka.
Satu teriakan saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuasaannya. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang akibat dari mendustakan para rasul dan menolak kebenaran. Kisah kaum Yasin yang diabadikan dalam surah Yasin memberikan banyak pelajaran penting bagi umat Islam. Pertama, tugas para nabi dan rasul hanyalah menyampaikan risalah, sementara hidayah adalah hak mutlak Allah. Kedua, sikap sombong dan penolakan terhadap kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, umat Islam yang rajin membaca surah Yasin, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di samping itu, jika seseorang membaca surah Yasin dengan hati yang tulus, Allah akan menghadiahkan kepadanya pahala seperti ia membaca seluruh juz Al-Quran sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad sendiri bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki hati, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca seluruh Al-Quran 10 kali atas balasan bacaannya. Wallahu alam bissawab.